Ada momen di mana kamu merasa dunia nggak lagi berpihak. Semua usaha gagal. Semua orang pergi. Dan harapan itu pelan-pelan kabur, menghilang. Tapi justru dari titik paling gelap itulah cahaya bisa mulai menyelinap. Bukan karena keajaiban, tapi karena ada kesadaran yang tumbuh dari dalam. Banyak orang nyangka untuk bangkit itu butuh motivasi, uang, atau bantuan dari luar. Tapi yang sebenarnya kamu butuhkan adalah 7 kesadaran ini. Dan percayalah, ketika kamu mulai menyadarinya, titik terendahmu bukan lagi akhir, tapi justru awal yang baru. Mari kita bahas bersama satu persatu. Kamu mungkin berharap ada seseorang yang datang menggandeng tanganmu dan menarikmu keluar dari semua rasa sakit ini. Tapi waktu terus berjalan dan tak ada satupun yang muncul. Sampai akhirnya kamu sadar, memang tidak ada yang akan datang. Dan di titik itu, kamu bisa memilih 2 hal. Tetap menyalahkan dunia atau mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Kenyataan ini menyakitkan, tapi juga membebaskan. Kamu nggak harus menunggu orang lain. Kamu nggak harus bergantung pada siapapun. Kamu cukup mulai dengan hal kecil, merapikan tempat tidur, membuat teh hangat, menulis isi pikiranmu. Itu bukan tindakan remeh. Itu bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap keterpurukan. Dan saat kamu terus melakukannya, ada kekuatan baru yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mulai mengambil alih. Mulai saat itu, kamu bukan lagi korban dari keadaan, tapi pembangun jalan keluar dari reruntuhan hidupmu sendiri. Kamu adalah penyelamat bagi dirimu sendiri. Dan itu luar biasa. Kamu boleh menangis, boleh marah, boleh kecewa. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, jangan anggap luka itu musuh. Karena di balik rasa sakit, ada pelajaran hidup yang nggak akan pernah kamu temukan di buku manapun. Luka membentuk kepekaanmu, membuatmu lebih hati-hati, mengajari batas mana yang harus dijaga, dan siapa yang tak layak diberi segalanya. Kalau kamu terus lihat luka sebagai beban, kamu akan terus menghindar. Tapi kalau kamu bisa melihatnya sebagai guru, kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dan pertanyaan itu akan membuka pintu perubahan. Luka memang nggak langsung hilang, tapi ia bisa berubah bentuk. Dari pedih, jadi pelajaran. Dari hancur, jadi pijakan. Sadarilah, luka adalah bukti bahwa kamu hidup. Kamu berani mencoba. Dan kamu punya sesuatu yang sedang kamu perjuangkan. Dan saat kamu mulai menghargai lukamu, kamu berhenti membenci dirimu sendiri. Kamu mulai berdamai. Bukan untuk melupakan, tapi supaya kamu bisa melangkah lebih ringan. Dan dari situ, bangkit bukan lagi hal yang mustahil. Ia jadi perjalanan yang mungkin dan sangat pantas untuk kamu lanjutkan. Kamu bisa saja memilih untuk berhenti, dan tidak ada satupun yang bisa memaksa kamu untuk bangkit selain keputusanmu sendiri. Menyerah memang lebih mudah, nggak butuh tenaga, nggak butuh harapan. Tapi di dalam diam itu, pelan-pelan, kamu akan hancur dari dalam. Sementara bangkit, meski berat, adalah bentuk perlawanan. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu memilih untuk tidak kalah. Setiap hari, kamu diberi 2 pilihan, menyerah atau lanjut 1 langkah lagi. Dan saat kamu sadar bahwa kamu masih punya pilihan, itu artinya kamu masih punya kekuatan. Kamu nggak harus langsung berdiri tegak, nggak harus langsung terlihat baik-baik saja. Tapi kamu bisa mulai dari hal sederhana. Bangun dari tempat tidur, buka jendela, rasakan cahaya pagi, lalu ulangi. Sedikit demi sedikit, karena bangkit itu bukan satu lompatan besar, tapi serangkaian keputusan kecil yang kamu pilih setiap hari. Kita hidup di dunia yang mendewakan kecepatan dan hasil instan. Makanya, saat hidupmu hancur, kamu mungkin merasa harus segera jadi versi terbaikmu esok pagi. Tapi kebenarannya, bangkit itu pelan, perubahan itu bertahap. Dan yang paling penting,
perubahan gak harus besar untuk jadi berarti. Satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan. Kamu gak harus langsung sukses, gak harus langsung bahagia. Kamu cukup pilih satu hal sehat hari ini. Tidur lebih awal, minum air putih, tulis isi hati, atau sekadar mandi, dan ganti baju bersih. Jangan remehkan perubahan kecil, karena di tengah gelap, satu nyala lilin sudah cukup untuk menunjukkan jalan. Kamu hanya perlu percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, mendekatkanmu pada hidup yang lebih baik. Sadarilah, kamu gak harus menunggu jadi sempurna untuk mulai. Cukup mulai dulu dengan apa yang kamu punya, dari mana kamu berada. Saat sesuatu yang kamu cintai pergi, entah itu orang, impian, atau harapan, dunia terasa runtuh. Kamu merasa hampa, kosong, seolah tak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Tapi kehilangan, sekejam apapun, selalu membawa satu hal yang diam-diam tumbuh. Ruang. Ruang untuk melihat ulang hidupmu. Ruang untuk menata ulang tujuan. Dan ruang untuk memulai dari awal tanpa beban yang dulu terus kamu paksakan. Terkadang, kehilangan justru membebaskan kita dari sesuatu yang selama ini menyiksa, tapi kita terlalu takut untuk melepaskan. Sadarilah, hidup tidak memberi apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Dan kehilangan adalah cara hidup menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Kamu memang tak bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu bisa membangun masa depan dari sisa-sisa keberanian yang masih kamu punya. Kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu hanya sedang diberi ruang untuk menemukan versi dirimu yang baru, yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih hidup. Di tengah semua rasa hancur, mungkin kamu lupa satu hal penting. Kamu masih hidup, masih bernapas, masih ada detak di dada. Dan itu, meski terlihat sepele, adalah anugerah terbesar yang kamu punya saat ini. Banyak orang menunggu semua luka sembuh, semua masalah selesai, semua keadaan jadi ideal, baru mau mulai bangkit. Tapi sadarilah, kesempurnaan itu mitos. Yang nyata adalah hari ini, nafasmu, sekarang. Kesempatan kecil yang datang diam-diam, tapi terus ada. Selama kamu masih bernapas, kamu masih punya pilihan. Dan selama ada pilihan, ada harapan. Kamu nggak harus punya semuanya untuk memulai. Kamu cukup punya satu hal, niat untuk melangkah. Sekecil apapun itu, hari ini kamu masih ada. Dan itu bukan tanpa alasan. Mungkin justru karena hidup ingin kamu tahu, kamu masih punya babak baru yang belum kamu tulis. Dan semuanya dimulai dari satu kesadaran. Aku masih bernapas, maka aku masih bisa. Luka seringkali membuat kita merasa kotor, gagal, tak layak dicintai. Kita mulai percaya bahwa kebahagiaan itu cuman milik orang yang sempurna, yang hidupnya lurus, tanpa cacat. Padahal, kebahagiaan bukan soal masa lalu, tapi soal keberanian untuk memberi diri sendiri kesempatan baru. Sadarilah, jatuh tidak membuatmu hina. Jatuh artinya kamu berani mencoba. Artinya, kamu hidup. Dan setiap orang yang hidup punya hak yang sama untuk merasakan bahagia. Kamu nggak perlu menunggu jadi cukup baik dulu. Kamu cukup bersedia. Bersedia menerima dirimu dengan luka, dengan kekurangan, dengan semua yang pernah kamu salahkan. Kamu layak bahagia. Bukan nanti, bukan jika, tapi sekarang. Karena saat kamu mulai memperlakukan dirimu dengan lebih penuh kasih, luka mulai sembuh. Dan dari situ, bangkit bukan lagi hal yang berat, tapi jadi wujud cinta. Cinta untuk diri yang selama ini diam-diam bertahan dalam gelap. Bangkit dari titik terendah. Bukan soal kekuatan fisik, tapi soal keberanian untuk sadar. Sadar bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu berharga, bahwa kamu masih bisa. 7 kesadaran ini bukan sekadar motivasi, tapi arah. Dan saat kamu memeluknya dalam-dalam, kamu akan lihat titik terendahmu. Bukan akhir cerita, tapi halaman pertama
dari bab terbaik dalam hidupmu. Bangkitlah, karena kamu bisa, karena kamu layak. Kalau kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang berada di titik terendahnya. Dan kalau kamu ingin terus dapat pengingat seperti ini, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar. Aku siap bangkit. Karena perjalananmu belum berakhir. Ia baru saja dimulai.